Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Balik lagi dengan Alfian Aracha Channel gitu ya. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya, dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya teman-teman gitu ya, biar ada video terbaru dari saya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kali ini masih membahas tentang sulcata teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dengan videonya seperti itu teman. Nah, mungkin sebagian teman-teman itu ingin memelihara gitu ya, memelihara sulcata. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, yang ukuran yang aman gitu ya, atau size yang aman untuk dipelihara itu size berapa sih untuk kura-kura sulcata teman-teman gitu ya. Karena kan sulcata itu kura-kura terbesar ketiga teman-teman gitu ya. Yang pertama itu Galapagos teman-teman gitu ya, dari Kepulauan Galapagos. Yang keduanya itu Aldabra, dan yang ketiganya itu sulcata teman-teman, seperti itu. Nah, tentunya kan terbesar ketiga itu berarti dia sangat besar teman-teman gitu ya. Size terbesar itu ada di sekitar 80 cm teman-teman gitu ya, di luar sana teman-teman gitu. Tapi itu biasanya size segitu itu di alam liar teman-teman. Biasanya untuk di tempat kita gitu ya, dipelihara sama kita, biasanya itu paling besar itu di 70 cm teman-teman, seperti itu. Besar kan teman-teman kura-kuranya gitu kan. Nah, tentunya semakin besar kura-kuranya dan harganya juga semakin mahal teman-teman gitu ya. Nah, untuk baby aja kisaran harganya agak lumayan sih teman-teman gitu ya, agak lumayan. Cuman emang tiap tahun ke tahun itu semakin menurun teman-teman, karena untuk sulcata itu sudah banyak breeder gitu ya, yang sudah mengembangbiakan si sulcatanya itu sukses teman-teman. Jadi banyak yang sudah membudidayakan di Indonesia teman-teman gitu. Jadi harganya agak turun lah teman-teman gitu ya, seperti itu. Jadi tapi untuk harga bukan jadi patokan sih teman-teman gitu ya, karena setiap peternak itu beda-beda gitu untuk harganya teman-teman, seperti itu. Dan biasanya untuk sulcata itu sesuai kualitas juga sih teman-teman, seperti itu. Nah, oke, kita langsung aja teman-teman ke sulcatanya. Nah, oke teman-teman, ini dia sulcatanya. Di sini saya mempunyai 3 sulcata teman-teman. Nah, untuk size-nya yang ini 7 cm teman-teman. Yang ini 6,2 terakhir saya ukur itu. Terus yang ininya 6 cm pas teman-teman, seperti itu. Jadi tapi ini waktu saya beli ketiga ekor ini sebenarnya size-nya sama teman-teman gitu ya. Cuman entah nih yang 7,5 cm teman-teman, ini yang 7,5 cm ini dia cepet banget pertumbuhannya gitu ya, cepet banget pertumbuhannya. Padahal yang size gede ini makannya tidak serakus kedua bocil ini teman-teman, kedua bocil yang ini gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ingin memelihara gitu ya di rumah ingin mengkeep si sulcatanya ini gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu kan, size yang aman gitu ya, size yang aman atau ukuran yang aman untuk pemula gitu ya, untuk memelihara sulcata itu di size berapa gitu kan. Karena mungkin teman-teman banyak berita gitu ya, banyak berita di sosial media gitu, atau di grup-grup sosial media, banyak yang memelihara sulcata itu ujung-ujungnya pada mati si sulcatanya gitu kan. Nah, mungkin teman-teman ragu gitu ya untuk memelihara si sulcata itu gitu kan, dan harganya dengan harga yang cukup lumayan gitu ya untuk
si sulcata ini gitu kan. Mungkin teman-teman bingung gitu kan, gimana sih cara merawatnya gitu kan, kok banyak sekali gitu berita-berita miring tentang si sulcata ini teman-teman gitu ya, untuk dipelihara gitu. Nah, oke teman-teman, kita langsung bahas deh ya ke si sulcatanya gitu ya. Nih, ini waktu saya membeli ini, saya juga sempat ragu teman-teman. Mungkin kayak teman-teman gitu ya, sempat ragu size berapa sih gitu yang aman itu gitu ya. Jadi untuk size yang aman gitu ya, ukuran yang aman dipelihara si sulcata itu, untuk yang baru-baru gitu, yang baru-baru mau memulai memelihara itu, menurut saya di ukuran 9 cm teman-teman gitu ya. 9 cm sampai 10 cm lah, itu menurut saya ukuran yang benar-benar aman teman-teman untuk dipelihara si sulcata itu gitu ya. Nah, si sulcata ini kan banyak beredar di grup-grup gitu ya, di grup-grup sosial media itu. Biasanya yang jual-jual itu di size baby teman-teman gitu ya. Karena sulcata itu kan ketika menetas dari telurnya aja udah di size 5 cm teman-teman gitu, di size 5 cm. Nah, biasanya di pasaran itu yang jual itu ukurannya di size 5,5 cm gitu ya. Di pasaran itu kebanyakannya di size segitu teman-teman gitu. Untuk range harga kisaran 650 sampai 850 lah teman-teman gitu ya, tergantung sellernya sih gitu ya. Nah, kebetulan saya ini ketiga ini dapat harga miring lah teman-teman, di harga pasaran gitu kan si sulcata ini gitu. Nah, jadi saya juga awal-awal ragu teman-teman gitu ya. Cuman karena emang saya sudah lama sih pengen si sulcata ini teman-teman. Sudah lama banget pengen si sulcata ini. Cuman saya cari tahu informasi gitu ya di YouTube, di sosial media yang lain gitu kan. Jadi saya tuh masih ragu gitu. Jadi saya cari ilmunya dulu, cara ngekipnya gimana gitu. Cuman untuk saya membeli di size 9-10 cm itu gitu ya, harganya kan agak lumayan teman, biasanya di atas 1 lebih gitu kan untuk harganya itu gitu kan. Nah, saya berpikiran wah sayang juga ya gitu ya untuk saya segitu gitu. Kebetulan ya pada saat itu saya juga bingung gitu antara mau beli di size berapa gitu ya. Sosial media ada harga yang jual harga miring teman-teman gitu. Jadi akhirnya saya oke lah, kita nyoba keep baby teman-teman gitu ya, kita coba keep baby. Nah, waktu saya membeli ini ukurannya 5,6 5,7 lah gitu teman-teman untuk si size-nya ini gitu ya. Nah, itu awal-awal tuh saya nggak pakai lampu teman-teman. Seminggu pertama itu di kandangnya itu saya nggak pakai lampu gitu, nggak pakai lampu, jadi dibiarkan aja gitu ya. Cuman tiap hari saya tetap rajin jemur teman-teman gitu, jemur sama direndam seperti itu. Nah, tapi entah kenapa gitu ya, yang satu ini teman-teman, dia itu lubang hidungnya tuh tertutup teman-teman, lubang hidungnya tertutup. Wah, nah di situ saya panik teman-teman gitu ya, karena saya kan baru pertama nge-keep si kura-kura ini gitu ya. Jadi biasanya itu pasti pilek teman-teman, kalau dia tertutup si lubang hidungnya ini tertutup, dia pilek. Nah, di situ saya udah wah, saya ini gimana nih gitu kan, baru pertama nge-keep si sulcata ini gitu kan. Terus akhirnya saya coba setting, ternyata sulcata itu tidak kuat dengan cuaca dingin untuk baby ya teman-teman. Dia itu tidak kuat dengan si suhu udaranya itu dingin, suhu ruangan gitu. Jadi saya memutuskan saya pakai lampu deh gitu ya, kita coba pakai lampu gitu. Nah, saya coba pakai lampu, alhamdulillah sih teman-teman gitu ya, walaupun pilek gitu, dia tetap makannya itu bagus teman-teman. Untuk makannya itu dia rakus seperti itu. Nah, jadi
seiring berjalannya waktu gitu ya, ternyata melihara sulcata dari baby itu tidak tidak seserem yang saya bayangkan teman-teman sebenarnya gitu ya. Menurut saya sih intinya baby itu teman-teman, lebih harus kita memberi ekstra perhatian gitu ya untuk si sulcata baby ini gitu ya, terutama tentang suhu teman-teman, suhu kandang gitu ya. Untuk baby ini sangat sensitif banget terhadap suhu kandang teman-teman gitu ya. Pokoknya suhu kandang teman itu harus hangat teman-teman gitu. Kuncinya untuk si baby bisa bertahan hidup itu kandangnya itu harus hangat teman-teman gitu, untuk si baby ya gitu ya. Karena untuk baby ini kan rentan banget teman-teman gitu ya, daya tahan tubuhnya dia belum benar-benar sekuat yang udah gede-gede ya teman-teman gitu ya. Untuk size 9 sampai 10 cm sih menurut saya itu udah kuat lah teman-teman. Bahkan teman saya itu ada yang udah langsung di indoor teman-teman gitu ya. Jadi dia kebetulan dia tinggal di Bandung juga gitu kan. Di Bandung untuk cuaca pagi hari sama malam hari itu kan dingin teman-teman, seperti itu. Nah untuk siang harinya sih Bandung sekarang untuk suhu sekarang itu agak panas sih teman-teman itu untuk cuaca di Bandung itu gitu ya. Nah jadi teman saya itu udah di indoor teman-teman dari 9 cm 10 cm gitu. Nah cuman emang untuk malam dia tetap dikasih lampu teman-teman, karena udara di Bandung itu kalau malam tuh dingin teman-teman, seperti itu. Nah untuk siang harinya ya dia nggak pakai lampu teman-teman gitu, karena udah cuaca di Bandung kan untuk sekarang ini udah agak panas lah teman-teman gitu, seperti itu. Jadi kalau menurut saya saran saya gitu ya, untuk teman-teman yang baru mau mengkeep si kura-kura sulcata, lebih baiknya sih di size 9 up teman-teman gitu ya, 9-10 cm lah gitu ya. Di situ menurut saya itu benar-benar aman teman-teman, benar-benar aman. Mungkin kalau teman-teman dibiasakan tanpa lampu juga dia akan survive untuk hidup teman-teman, seperti itu. Nah untuk baby menurut saya sih tidak direkomendasikan gitu ya untuk yang pemula gitu ya. Cuman kalau teman-teman istilahnya suka tantangan gitu ya, ya silahkan dicoba untuk memelihara baby gitu ya. Cuman resikonya untuk yang baby itu kita tuh masih gambling sih teman-teman gitu ya, masih gambling apakah kita mampu gitu. Karena untuk si baby ini agak rentan gitu ya. Untuk si baby ini sebenarnya rentan terkena serangan pilek teman-teman gitu ya, terkena serangan flu untuk si kura-kura itu gitu, untuk si baby ya gitu ya. Karena emang untuk si baby ini dia tidak tahan cuaca dingin teman-teman gitu. Kalau dia kena cuaca dingin sudah pasti dia akan terserang pilek teman-teman, seperti itu gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman alangkah enaknya gitu ya, untuk teman-teman alangkah enaknya biar teman-teman juga ngerasa tenang untuk memeliharanya gitu ya. Kalau saya saranin sih di 9-10 cm teman-teman, seperti itu. Nah jadi itu teman-teman untuk penjelasannya gitu ya. Size ukuran yang aman untuk memelihara si kura-kura sulcata itu di size 9-10 cm teman-teman gitu ya. Karena ini sih sebenarnya udah agak lumayan gede ya teman-teman. Ini size-nya di 75 lah. Terakhir tuh saya minggu yang lalu tuh 75 pasti, tapi ini pasti sudah naik lagi size-nya, karena yang ini pertumbuhannya emang cepet banget teman-teman gitu ya. Dibanding adik-adiknya. Nah ini ya, kedua adiknya itu yang ini lebih cepat teman-teman gitu. Perlakuannya sama kok teman-teman. Perlakuannya sama, dari makanannya, dari cara merendam, dari cara menjemur gitu. Perlakuannya sama. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, tapi emang hal wajar sih teman-teman gitu ya. Walaupun dia
satu telur, satu indukan gitu ya, ukurannya waktu ngekip itu sama, jadi pasti akan berbeda size-nya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi teman-teman enggak usah ragu lagi menurut saya gitu ya, kalau mau tenang, teman-teman beli di size 9 sampai 10 cm gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman suka tantangan gitu ya, suka tantangan kayak saya, seperti saya gitu ya, saya membeli di size 55 cm di size baby teman-teman gitu ya. Seperti itu. Silakan beli yang size baby gitu yang, tapi teman-teman perlu diingat gitu ya. Untuk baby itu perawatannya agak kita harus kalau di bahasa Sunda itu harus leken teman-teman gitu ya. Untuk di daerah saya itu dibilangnya tuh leken, harus kalau bahasa Indonesia ulet gitu ya, kita tuh harus rajin gitu kan untuk si baby sulcata ini gitu ya. Terutama menurut saya sih kunci utamanya tuh di suhu ruangan teman-teman. Untuk si baby sulcata itu dia itu membutuhkan suhu ruangan yang hangat teman-teman, seperti itu. Jadi di sekitaran 32 derajat gitu ya untuk si baby ini. Jadi dia tuh emang aktif itu ketika emang si suhu ruangan itu hangat teman-teman. Itu biasanya si baby ini aktif gitu. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bilang juga kan, kenapa ya gitu jadi si baby itu kalau habis makan dia langsung tidur, habis makan dia langsung tidur gitu. Jadi baby itu emang seperti itu karakternya teman-teman gitu ya. Jadi dia tuh tidak seperti kayak sulcata dewasa gitu ya, akan jalan-jalan kemana, gerak aktif gitu. Nah, untuk baby emang seperti itu, dia tuh akan cuman tidur. Habis tidur dia biasanya kalau ada lampu itu dia berjemur di bawah lampu gitu ya. Dan habis makan dia tuh akan berjemur di bawah lampu dan dia tidur, seperti itu teman-teman. Emang karakter baby seperti itu, banyak tidur teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan tentang cara merawat baby sulcata gitu ya, untuk aman itu di size berapa, seperti itu. Oke, teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya, biar saya semakin semangat lagi membuat kontennya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.